Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismayanti Barudamanik SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Padang, angkatan ketiga tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian perancangan pembelajaran, yaitu berupa RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini saya laksanakan dalam sebuah praktek video pembelajaran dengan teman-teman satu kelompok, dosen pembimbing, dan guru pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Dedi. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda. Oke Ananda, masih ada yang kurang Ibu lihat anggotanya ya. Ketua kelas, bagaimana ketua kelas? Yuk semua katanya mungkin terlambat sedikit Bu. Sebentar lagi datang. Tadi ada dipanggil ibu guru yang lain. Oke, ya. Bagaimana keadaan anak-anak Ibu pagi ini? Semangat, sehat semuanya? Semangat Bu. Alhamdulillah, semangat ya pada kegiatan kita pada hari ini. Ibu mengharapkan Ananda tetap semangat walaupun kita tidak belajar tatap muka, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Apalagi sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, harus semangat. Oke Ananda, sudah dibaca materi bahan ajar yang Ibu berikan dan LKPD tentunya ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke Ananda, Ya, Bu. kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks pidato persuasif. Masih ingat Ananda ya? Pelajaran kita kemarin? Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang teks cerpen. Ibu share dulu Ananda ya. Ini kegiatan kita pada pertemuan kita kali ini, KD kita yaitu 3.5 Ananda, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Sementara indikator pencapaian kita nanti diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi tokoh dan penokohan dalam teks cerita pendek yang dibaca. Ya Ananda, yang dibaca saja. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh dan penokohan dalam teks cerita pendek. Ada dipahami dibaca ini Ananda? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita masuk kepada pembelajaran kita mengenai tokoh dan penokohan dari cerita pendek. Sekarang Ibu meminta kepada Ananda untuk membaca LKPD-nya. Sudah dibaca Ananda tentang cerpen kita? Cerpen kita apa judulnya? Iya, Bu. Kebaikan membawa keberuntungan. Baik Ananda, sekarang Ananda berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Silahkan Ananda membaca teks itu yang ada di LKPD. Kemudian Ananda Ibu minta untuk bisa mengidentifikasi unsur tokoh dan penokohannya. Per kelompok ya, sesuai kelompok yang kemarin. Ibu beri waktu Ananda 3 menit untuk merumuskannya. Silakan dikerjakan Ananda. Oke Ananda, sudah selesai kelompoknya mengerjakannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba sekarang Ibu ingin anak Ibu aktif dan berani menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang ingin mencoba? Kami kelompok 1, Bu. Oke, silahkan Afi, kelompok 1. Apa saja yang informasi yang Anda dapatkan mengenai tokoh dan penokohan? Silahkan Afi. Ya, Ibu. Tadi sudah diskusi sama Vivi, Bu. Ya. Jadi kami menemukan ada 3 tokoh di sana, Ibu. Oke. Ada Doni, ada Anjar, ada Aisyah. Oke. Nah, kalau si Doni ini orangnya semangat untuk berusaha. Kemudian Ya. orangnya juga sabar. Oke. Nah, kalau si Anjar ini suka merendahkan, suka menghina. Dia jahat, sombong. Oke. Nah, kalau si Aisyah ini baik hati. Oke. Cukup Afi? Iya, Ibu. Oke, terima kasih kepada Afi. Berikan aplaus Ananda untuk teman kita yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih Afi. Benar sekali yang Afi sampaikan tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kelompok lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau sama, silakan Ananda. Kami dari kelompok 2, Bu. Kami sudah diskusi tadi bersama Jahlia. Ya. Tadi ini kelompok 1
kelompok 1 sudah menyebutkan kalau mereka menemukan 3 tokoh dan penokohannya. Nah, saya dengan Jalia ada menemukan satu lagi, Bu. Oh, siapa itu? Ada Anton di sana, Bu. Ada Di Anton. paragraf keempat, Bu. Oh, Ada paragraf keempat ya. Anton ini penokohannya juga sabar, Bu. Oke, Hanya sabar. sekian, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Indri dan Jalia, kelompoknya sudah mencoba ya menyampaikan hasil diskusi yang menambahkan dari kelompok Afi. Oke, Ibu dapat menyampaikan, kita simpulkan bersama Nanda ya. Berarti dalam teks kita tadi ada 4 tokohnya. Yang pertama tadi adalah Doni, yang kedua Anjar, ketiga Aisyah, dan keempat adalah Anton. Tepat sekali. Baik Ananda, Ananda sudah tahu tokohnya 4 orang, sudah tahu karakternya. Jadi dari sifat karakter itu kan sama dengan penokohannya Ananda ya. Kita bisa membagi tokoh tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ada 3 tokoh yang ada dalam cerita tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama mungkin dari sikapnya itu, siapa yang bisa menentukan dia tergolong ke tokoh yang mana dia? Menurut saya Aisyah itu adalah tokoh protagonis, Bu. Oke, Kalau si Anjar tadi itu tokoh antagonis. antagonis. Kemudian Satu lagi Anton. Anton itu tokoh tambahan bukan, Bu? oke, betul. Tokoh berdasarkan sifatnya ada 3. Hanya saja Ibu perlu luruskan kepada Nur bahwasanya kalau kita menggunakan istilah protagonis, antagonis, satunya lagi adalah tritagonis ya. Jangan jadi kita konsisten menggunakan istilahnya Ananda ya. Baik, terima kasih kepada Nur. Ananda, berdasarkan yang kita sepakati tadi, Ananda tentu bisa melihat tokohnya, dia termasuk tokoh apa, penokohannya bagaimana, kemudian dia terdapat pada buktinya dalam cerpen itu mana gitu. Jadi harus ada buktinya Ananda ya. Oke, terakhir sebelum kita nanti bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini, Ananda harus isi pada LKPD kita pada halaman kelima Ananda ya. Itu ada format, ada nama tokoh, kemudian penokohan dan bukti pada teks. Jadi, Ibu ingin Ananda kembali nanti berdiskusi dengan kelompoknya, buktinya itu ada pada paragraf yang keberapa. Ibu beri Bisa, waktu Ibu. 3 menit untuk bisa memberikan buktinya. Silahkan bekerja kembali dalam kelompoknya. Oke, sudah selesai ya waktunya. Ananda tolong nanti kirimkan hasil kerjanya di dalam grup WA. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Oke Ananda, ada yang bersedia mencoba merumuskan dari kesimpulan kita pada hari ini? Silakan. Ya, Afi. pilih Bu. Ya, jadi dalam cerpen itu selain unsur-unsur tema, latar, unsur yang mendukung adalah tokoh dan penokohan. Ya, Betul. penokohan adalah karakter atau watak dari tokoh yang diceritakan di dalam teks. Nah, penokohan itu sendiri terbagi menjadi 3, ada protagonis, berarti tokohnya baik, antagonis, tokoh yang jahat atau yang menentang protagonis, tritagonis itu tokoh yang mendukung tokoh yang baik atau protagonis. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kita, Afi. Terima kasih Ananda. Tepat sekali yang Afi sampaikan, bahwasanya dalam teks cerpen itu ada unsur pendukungnya atau unsur intrinsiknya, ada beberapa, ada 7 buah Ananda. Tapi pada kali ini kita fokus kepada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu jenisnya ada 3. Kalau tokoh itu ingat ya Ananda, tokohnya misalnya orangnya siapa namanya. Misalnya tokohnya di sini ada Dedi, tokohnya Dedi. Kemudian penokohannya bagaimana? Oh ternyata Dedi ini pendiam, misalkan gitu ya. Jadi kalau tokoh itu adalah orangnya, penokohan itu adalah karakter atau sifat dia. Kemudian yang kedua, itu juga tokoh terbagi menjadi 3, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke Ananda, itu adalah yang dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya, Ananda harus memahami bahwasanya dalam pembelajaran cerpen ini ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Oh, saya harusnya dalam hidup ini menjadi tokoh yang bagaimana ya? Baiknya saya bagaimana ya? Kita bisa mengambil hal-hal positif yang ada dalam cerpen. Nah, kemudian Ananda setelah ini untuk menguji pemahaman Ananda, Ibu akan memberikan post test. Jadi untuk post testnya,
Ibu buat dalam bentuk kuisis. Ibu minta Ananda untuk mengerjakan sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan Ananda ya. Oke, sudah coba dikerjakan oleh Ananda semua soal yang ada dalam kuisisnya. Semoga dari hasil kita ini bisa kedepannya nilainya lebih bagus lagi, karena Ibu lihat ada beberapa orang yang memang masih belum tepat jawabannya, dalam artian lebih banyak salahnya, berarti akan mendapatkan remedial. Nanti kita akan berikan remedial seperti ini perorangan saja ya, karena hanya 2 orang yang tadi nilainya tidak batas KKM. Selebihnya nanti kawan-kawan yang nilainya sudah tinggi bisa membantu temannya untuk menjadi tutor sebaya atau Ananda yang sudah tuntas, itu maksud Ibu ya. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Coba Ananda, Ibu minta ada yang memberikan refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut Ananda? Silahkan, siapa yang mau mencoba? Saya Bu. Oke, silakan Indri. Ya Bu, terima kasih Bu. Menurut saya pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan Bu. Alhamdulillah. Ya, saya senang dengan media yang Bu tampilkan. Saya juga senang Bu dengan kuisnya. Kita nampak langsung hasil evaluasi kita Bu. Oke, terima kasih Indri atas refleksi yang telah diberikan. Tadi ada Afi, silakan Nak. Saya juga seru belajar hari ini, Bu, karena kita belajar tentang cerpen. Jadi kita belajar bagaimana bercerita itu, Bu, membangkitkan imajinasi, Bu. Oke, terima kasih Ananda ya atas refleksi hari ini. Semoga besok pembelajaran kita lebih semangat. Baik Ananda, tugas Ananda untuk di rumah, kita sudah bahas tadi tentang unsur intrinsiknya, yaitu tentang tokoh. Jadi untuk pertemuan kita besok, Ibu meminta Ananda membaca tentang unsur ekstrinsik lagi ya. Bisa dipahami Ananda? Bisa Bu, bisa Bu. Ibu minta besok tetap semangat. Jangan lupa Ananda untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, membaca, karena dari membaca kita bisa mengetahui semuanya, menambah wawasan kita. Demikian Ananda, sebelum Ibu tutup ada yang ingin bertanya? Cukup? Ibu. Oke, cukup. Cukup, Ibu. Baik, Alhamdulillah Ananda, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih gemar membaca atau giat untuk membaca. Demikian Ananda pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, silahkan Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda sudah berkenan hadir semuanya. Kita doakan semoga Yusma bisa bergabung dengan kita minggu besok ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.